Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas tema kita berikutnya, yaitu tentang optimisme dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia di dunia ini tidak ada orang senang terus, tidak ada orang susah terus. Ya, orang kalau senang terus itu ajana di surga. Di surga itu tempat orang bersenang-senang, tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada sakit. Semuanya yang ada adalah kesenangan-kesenangan. Ya, semua berpasang-pasangan. Ya, makanya Bapak Ibu sebagai suami istri harusnya senantiasa memperbarui perjanjian antara suami istri, kita sehidup sesurga. Sehidup sesurga. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 70 Allah mengatakan masuk surga kamu bersama dengan pasanganmu. Itu makanya surga tempat untuk bersenang-senang. Di sanalah kita akan hidup abadi. Sementara neraka itu tempat susah terus-menerus. Penderitaan semuanya. Ya, dan kita nggak mau masuk sana. Nah, di dunia ini kita diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah dengan dua hal. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, ini kita bahas nih dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Hidup kita akan dibatasi sampai kematian. Makanya jangan mati kecuali dengan husnul khatimah. Rasulullah SAW menetapkan wa innamal a'malu bi khawatimiha. Nilai seseorang tergantung akhirnya, bukan awalnya, bukan tengahnya, tetapi apa? Akhirnya. Kalau ada keluarga yang akan meninggal, jangan dijauhi, deketi, kemudian bimbing di telinganya itu untuk selalu menyebut nama Allah. La ilaha illallah. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus disuarakan di telinganya. Kalau capek, kasih murotal. Karena orang yang akan meninggal itu butuh bimbingan. Karena dia sedang digoda oleh setan supaya dia ingkar sama Allah. Suatu kali Imam Ahmad rahimahullah, ulama besar ini, dalam kondisi sedang nazak. Kemudian anaknya mengajarkan talqin di telinganya, ayahku katakan la ilaha illallah. Imam Ahmad berpaling begini. Di telinga kirinya, qul la ilaha illallah, berpaling begini. Qul la ilaha illallah, berpaling begini. Waduh, ada apa dengan ayahku ini? Dan beliau ini ulama besar, ulama ahli sunnah. Qadarallah, Imam Ahmad rupanya tertidur, bukan meninggal dunia. Kemudian ketika beliau sadar, ditanya sama anaknya, ayah kenapa kok tadi saya suarakan talqin la ilaha illallah, kok ayah berpaling? Kata Imam Ahmad, saya dengar suaramu dan saya ikuti dengan hatiku. Tetapi di saat yang sama aku digoda sama setan untuk berpaling dari Allah. Saya tolak itu kehendak setan itu. Kita yang hidup kan nggak lihat. Ya, ini ulama besar nih Pak. Saya ikuti suara kamu dengan hatiku, tapi aku tolak keinginan setan itu. Ya, nah nggak lama setelah itu Imam Ahmad meninggal dunia, rahimahullah. Makanya kalau ada orang yang dalam kondisi nazak akan meninggal, deketin dia. Ya, talkinkan di telinganya itu.
Makanya laqinu mautakum bila ilaha illallah, talkinkan orang yang akan matimu itu dengan la ilaha illallah. Bukan sudah mati sebenarnya itu, sebelum meninggal itu. Ya. Kenapa kita menghantarkan dia supaya husnul khatimah? Karena di antara hadis-hadis Nabi ada 18 tanda orang husnul khatimah. Salah satunya adalah ketika dia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah itu. Seperti talqin tadi itu, juga bacaan Yasin itu dibaca pada saat jenazah itu mau meninggal, ya. Sehingga dia mendengarkan Al-Qur'an itu. Bapak sekalian, nah itu wa innamal a'malu bi khawatimiha. Sadari kita, ingat kita bahwa kematian seorang itu disebabkan karena akhir hayatnya. Nah, ala kulli hal, barakallahu, ini sekaligus memberitahukan bahwa di tengah masyarakat terjadi gerakan rentenir yang luar biasa, ya, yang harus kemudian kita hindari, kita jauhkan umat ini dari. Nah, kalau orang itu ketika tidak paham, kemudian dia butuh, nggak ada yang minjemin, larilah ke rentenir. Setelah dia terlibat baru sadar, astagfirullahaladzim, ternyata itu riba, hukumnya haram, dosa yang paling kecil. Makan riba itu seperti berzina dengan orang tuanya sendiri. Berat tidak? Berat sekali. Makanya jangan pernah terlibat dengan riba atau rentenir itu. 3 dosa besar manusia yang Allah peringatkan supaya manusia itu bertobat. Ini puncaknya. Surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Coba dibaca. Surat Al-Furqan ayat 68 71. Itulah puncak dosa manusia. Ya, puncak dosa kepada Allah adalah syirik. Puncak dosa kepada Allah adalah apa? Syirik. Puncak dosa sesama manusia adalah membunuh. Itu ayatnya. Dan puncak dosa manusia kepada dirinya adalah berzina. Tuh, 3 puncak kejahatan manusia. Makanya jangan pernah syirik, jangan pernah membunuh orang, termasuk menggugurkan kandungan ketika anak bayi itu sudah umur 4 bulan. Ya. Itu sama dengan membunuh manusia. Nah, yang ketiga, puncak kejahatan manusia adalah berzina. Ya, itu adalah mengotori dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Siapa yang tidak bertaubat dari 3 puncak kejahatan ini, maka dia akan dihinakan nanti di akhirat. Ya, dengan siksa yang apa? Yang abadi. Kecuali orang yang bertaubat. Nah, kalau taubat itu 3 syaratnya. Ya, pertama harus meninggalkan perbuatan itu. Ya, yang kedua menyesali mengapa saya berbuat seperti itu. Yang ketiga tidak mengulangi lagi. Dia pertama meninggalkan perbuatan yang dilakukan itu. Yang kedua menyesali mengapa aku terjerumus ke dalam dosa seperti ini. Dan yang ketiga tidak mengulangi lagi. Kalau menyangkut hak orang, yang keempat harus dikembalikan. Di dalam riwayat Imam Bukhari, bapak-bapak sekalian, ada hadis Nabi yang penting diperhatikan. Ya, kata Rasulullah, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku ini dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah, kecuali orang yang membangga-banggakan dosanya, mencerita-ceritakan dosanya. Ya, kalau udah dosa, taubat, tutup, buang, lupakan. Insya Allah Allah maafkan. Ya, jangan diulang-ulang lagi, diceritain lagi. Karena kemaksiatan tidak ada yang perlu untuk dibanggakan. Jelas? Nah, ini jenis yang kedua nih. Manusia yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian dia sadar, dia bertaubat. Dan dia berpegang sampai meninggal dunia, benar dia. Nah, ini orang selamat. Yang pertama enggak selamat. Nah, yang ketiga lebih benar lagi nih. Dari mulai kecil
dididik sama orang tuanya, ya, diajarkan Al-Quran, diajarkan ibadah, diajarkan yang benar, diberikan lingkungan yang bagus, dikawal terus anaknya ini, ya, sampai dia tumbuh jadi anak yang benar, sampai dia menikah, sampai dia berkeluarga, sampai meninggal dunia, anak ini berjalan di atas kebenaran. Untuk yang ketiga ini, itu perhatikan tiga hal. Ya, supaya sampai etapa terakhir nih. Ya, yang pertama senantiasa beristighfar dan bertobat. Ya. Itu yang pertama. Terus setiap hari istighfar, tobat. Ya. Kanu minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya, para sahabat orang-orang soleh itu kalau tengah malam mereka bangun, mereka tahajud, mereka banyak istighfar. Jadi tidak semuanya untuk tidur. Ya, mereka bangun di tengah malam, tahajud dan banyak istighfar. Tuh, harusnya kita begitu. Ya. Yang kedua, terimalah hidup ini sebagai karunia Allah dengan kekurangan dan kelebihannya. Namanya apa? Qanaah. Ridho atas ketetapan Allah yang sedang dialami. Qanaah. Karena apa? Hidup ini tidak ada puasnya. Kemudian yang ketiga, semangat dalam beribadah. Nah itu, semangat dalam beribadah. Bapak sekalian, yang ketiga tadi apa? Semangat dalam beribadah. Itulah bekal yang kita akan bawa menghadap Allah. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, kita ingin melihat hasil amal kita nanti di akhirat, kita dapatkan hasil yang apa? Yang bagus. Ya. Dan hindari melanggar Allah dalam kesendirian. Nabi peringatkan tuh, hati-hati kamu jangan berbuat maksiat di saat nggak ada orang. Ya, ini namanya maksiat terselubung. Seorang yang sudah banyak amalnya seperti Gunung Tihama. Gunung Tihama ini gunung tertinggi di negeri Arab sana. Ya, putih itu sebagai ibarat catatan amal solehnya saking banyaknya, seperti Gunung Tihama. Tapi kata Rasulullah, ketika dia datang menghadap Allah, tiba-tiba itu ludes semuanya, habis, terhapus. Kenapa? Karena orang itu telah melakukan maksiat yang terselubung. Jadi maknanya apa? Maksiat yang terselubung dapat menghapus amal-amal soleh yang sudah banyak itu. Saya bertanya, korupsi itu terang-terangan atau tersembunyi? Korupsi itu terang-terangan atau tersembunyi? Jangan-jangan korupsi termasuk ini, Pak. Ya, karena dia perbuatan maksiat yang terselubung. Ya, kenapa? Dia melanggar Allah di saat tidak dilihat oleh orang, di saat dia dalam kesendirian. Nah, untuk itu hidup ini harus optimistis. Apa itu? Semangat untuk senantiasa berhasil, senantiasa sukses. Kalau kita sedang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, diuji oleh Allah dengan penyakit, diuji oleh Allah dengan anak-anak kita yang nakal, diuji oleh Allah dengan pasangan yang belum benar, diuji oleh Allah dengan bisnis yang gagal, dan macam-macam kehidupan yang tidak menyenangkan itu. Ya, makanya sabar, terus berusaha untuk memperbaiki, terus minta sama Allah, dan senantiasa optimis. Maknanya apa? Harus senantiasa berpikir positif. Ya, jangan berpikir negatif, karena itu akan meruntuhkan daya imunitas kita. Jangan lupa itu. Seluruh para ahli kesehatan sepakat, sampai sekarang belum ada obat
atau vaksin yang mujarab betul untuk mengobati COVID-19. Belum ada. Tapi semua sepakat cara yang paling efektif menangkal COVID-19 adalah meningkatkan apa? Daya imunitas ini. Ya, daya imunitas sebabnya dua. Physically, makan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang memadai. Ya, apalagi kantongnya tebal kan? Insya Allah fisiknya aman. Nah, tinggal yang kedua apa? Rohaninya. Dan jangan lupa fisik kita cuma 20%. Rohaninya ini berapa? 80%. Itu yang harus dijaga. Bapak sekalian, jangan marah-marah. Jangan stres. Jangan depresi. Jangan pikiran-pikiran negatif. Suudon. Itu yang akan meruntuhkan apa? Daya imunitas kita. Jadi sesulit apapun hidup ini, sebesar apapun masalah yang menimpa kita, jangan pesimis, tapi apa? Optimis. Nah, optimisme inilah yang harus kita miliki orang-orang beriman ini, sehingga tidak ada yang menghimpit di dalam dirinya atas apa yang dia hadapi. Ya, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan ada dua kemudahan. Ya, makanya Bapak Ibu kalau diuji oleh Allah dengan anak yang nakal, ya, dengan perilaku pasangan yang belum benar, jangan putus asa. Terus berusaha untuk memperbaiki dan berdoa. Terus, ya, jangan dikecam, jangan diperolok-olok, jangan dijatuhkan, ya, tetapi apa? Terus berusaha untuk memperbaiki, menasihati, sambil apa? Berdoa, doakan dia supaya benar, ya. Nah, dengan cara itu insya Allah kita akan lepas dari banyak masalah itu, ya. Dan sekalian, sebagaimana tidak ada orang susah terus, juga tidak ada orang senang terus. Kalau senang bersyukur, kalau susah bersabar. Orang mukmin itu hebat kata Rasulullah. Seluruh urusannya bagus. In asabatu sarra syakar fakana khair lahu. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Wa in asabatu dharra sabar fakana khair lahu. Kalau dia dapat susah, kesusahan, musibah, maka dia apa? Bersabar. Itulah yang terbaik. Nah, karena itu ayat yang paling optimistis ayat apa? Ayat yang paling optimistis ayat apa itu? Surat An-Nahl ayat 97. Maksudnya apa itu? Bapak, ibu, laki, perempuan di hadapan Allah sama. Ya, tidak dibedakan. Apa yang membedakan Bapak Ibu? Amal dan iman. Ya, semakin meningkat amal seseorang yang dibangun atas keimanannya, maka semakin nilainya tinggi orang itu. Dan amal soleh itu ada 3 bentuknya. Ibu catat, amal soleh ada berapa? 3 bentuknya. Yang pertama bersumber dari kalbu, amalan kalbu. Yang pertama bersumber dari kalbu. Nah, amalan kalbu ini ada 24 macam jenisnya. Ya, di antaranya rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, husnudzon kepada Allah atau kepada manusia. Ya, itu penuh harapan. Ya, optimisme itu juga masuk kategori amal kalbu. Ya, makanya kalbu ini harus bersih dengan amal-amal soleh. Ya, bersihkan kalbu ini dengan amal soleh. Yang kedua, amal yang bersumber dari lisan, ngomong yang benar, nasihati yang benar, ya, baca Quran, dakwah kepada orang banyak, ya, lisan menyampaikan kebenaran, itu adalah amalan lisan.
Dan Nabi menyebutkan kebanyakan manusia masuk neraka karena dua. Karena lisannya antara dua bibirnya itu, dan karena kehormatannya antara dua pahanya itu. Ini paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Makanya jaga lisan kita. Jangan ngomong kecuali yang benar. Itu amalan lisan. Yang ketiga, amalan anggota tubuh. Ya, tangan, kaki, perut, ya, semua anggota tubuh itu bagaimana kemudian kita isi dengan amal-amal saleh, termasuk melangkah ke masjid, melangkah membantu orang dan lain sebagainya. Yang kedua, terus meningkatkan iman, terus beramal. Yang kedua, terus meningkatkan iman. Bapak sekalian, Nabi mengatakan imanmu itu bisa lusuh seperti pakaian kalau nggak dirawat, nggak dijaga, nggak selalu dibersihkan. Maka iman ini pun harus kita jaga. Jangan sampai mengendor, jangan sampai melemah. Iman ini harus dikawal. Dengan apa mengawalnya? Dengan ketaatan. Ya, semakin orang itu banyak baca Quran, semakin meningkat imannya. Semakin dia mengaji, dia semakin meningkat imannya. Semakin dia banyak bersedekah, dia semakin meningkat imannya. Jadi tingkatkan iman dengan amal saleh. Makanya dua itu senantiasa mempengaruhi satu sama lain. Nah, kemudian di dalam ayat itu Allah menjamin dua. Kalau Anda banyak beramal saleh, landasannya iman, apa yang Anda akan temukan? Hidupmu akan dijamin oleh Allah di dunia ini. Kamu akan dibahagiakan oleh Allah. Nah, ini harapan kita ini kan. Bagaimana hidup sukses dijamin oleh Allah dengan kebahagiaan. Ya, dan bahagia itu tidak senantiasa terkait dengan duit. Ini banyak orang sekarang materialistis sekali. Ya, yang diukur duit aja. Yang ditanyain duit aja. Ya, mata duitan. Bapak sekalian, sekarang ada teori apa? Hedonic treadmill. Hedonic treadmill ini, orang kalau dia penghasilannya 5 juta, cukup pas-pasan. Ketika dia dapat kesempatan bekerja dapat 50 juta, juga cukup dan pas-pasan. Ketika dia punya kesempatan dapat memperoleh 100 juta, itu pun cukup dan pas-pasan. 5 juta cukup pas-pasan, 100 juta cukup dan pas-pasan. Terus yang bedakan apa? Yang berubah itu pola hidup. Bukan penghasilannya sebenarnya. Yang meningkat apa? Gaya hidup. Makanya materi tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Ya, justru paling bagus hidup dalam kesederhanaan. Ya, hiduplah dalam kesederhanaan. Nikmati yang Allah berikan dari yang halal itu. Ya. Nah, barakallahu sekalian, itu jaminan bahagia di dunia. Dan yang kedua, jaminan bahagia untuk akhirat. Kira-kira orang tua kita bisa jamin nggak akhirat kita selamat? Nggak ada. Buat dirinya juga nggak ada jamin, ya kan? Yang bisa jamin siapa? Hanya Allah dan Rasulnya saja. Makanya saudara sekalian, kita dijamin di dalam ayat itu oleh Allah SWT untuk dibahagiakan dunianya, diselamatkan akhiratnya. Kemudian ayat yang penuh harapan lagi di akhir surat Al-Kahfi. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Saya mau tanya, Bapak Ibu kepingin ketemu enggak sama Allah? Hah? Kenapa takut mati? Padahal mati itu hakikatnya berjumpa dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Ya, mulai sekarang Bapak Ibu jangan takut mati. Karena takut mati berarti tidak ingin berjumpa dengan Allah. Ya. Makanya
Ayat ini memberikan harapan supaya kita berjumpa sama Allah. Maksudnya apa? Maksud surga. Karena kenikmatan terbesar di surga itu adalah ketika berjumpa sama Allah. Itu kenikmatan terbesar. Ya, makanya di dunia ini Allah tidak menampakkan dirinya. Tapi nanti di surga, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat di surga sana, muka penduduk surga itu cerah ceria dan bahagianya mereka saat melihat Tuhannya. Nah, itulah nikmat terbesar di dunia. Di akhirat, di surga, saat seorang hamba melihat Allah SWT. Itulah di surga. Makanya gimana caranya supaya kita berjumpa sama Allah? Dua saja kata Allah. Ya, itu ayatnya. Lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Ya, maksudnya apa? Ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Amal soleh itu bukan amal soleh kalau tidak mengikuti pola Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti Nabi Muhammad toh. Bagaimana pribadinya, bagaimana di rumah tangganya, bagaimana perjuangan hidupnya, bagaimana memenangkan Islamnya. Ikuti Nabi Muhammad itu. Itu amalan pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, jangan syirik sama Allah. Jangan menyekutukan Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Ya, fokuskan hubungan kita kepada Allah. Jelas? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menimbulkan senantiasa optimisme dan jangan pernah pesimis dalam hidup. Ya, bangun optimisme dan berusaha terus untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa sallallahu Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.